Action. Cheers. Selamat datang di Rich Music Podcast. Ya, sekarang kita udah sampai di episode 3 dan bintang tamu gue spesial banget nih, diimport dari Kabupaten Tangerang. Import. Baru di unboxing. Masih ada plastik. Please welcome Tabrak Lari. Ada tepuk tangannya. Keren ya. Keren. Gak ada kan di Kabupaten Tangerang, ada nggak yang kayak gini? Ini ya Merpati ya. Japati. Ketawa bajai-bajunya udah kemana? Iya, mana coba cari dulu. Ada ya. Ada. Ada tuh. Oke. Perkutut ada nggak perkutut? Kita mulai dulu gimana nih? Boleh. Oke, apa kabar Lutfi, Agoy? Sehat? Sehat banget ya. Sehat. Prima ya. Prima. Bugar. Apa sih rasanya bisa bugar kayak gini nih? Biasa kalau gue sih setiap jam 4 sore itu suka mandiin monyet. Lu mandiin monyet ke bugar ya? Monyetnya segede mobil. Segede ini Avanza. Oke. Soalnya jadi bugar banget ya. Betul. Oke. Makanya sampai pakai kacamata hitam ya. Iya. Abis Begitu. Ternyata tidur. Ya. Oke. Alhamdulillah ya pada sehat ya. Alhamdulillah. Gitu bugar ya. Manggung juga lancar ya. Alhamdulillah lancar. Sangat sekali ya. Sangat lancar. Oke, sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya sebenarnya tentang Tabrak Lari karena gue udah cukup cari-cari gitu. Ternyata sayang banget nih ada band sekeren ini di Kabupaten Tangerang. Podcastnya masih jarang-jarang gitu. Makanya kita harus menasionalkan Tabrak Lari gitu ya. Karena banyak korbannya kan. Banyak korban. Lumayan ya. Oke. Nah sebenarnya gue mulai dari apa ya? Dari personal dulu kali ya. Kayak kalian kan cukup menggembar-gemborkan tuh Tabrak Lari adalah band asal Tangerang. Nah, bisa diceritain gak sih sebenarnya kalian tuh tinggal di Tangerang mana sebenarnya gitu? Siapa tahu ada yang nonton lah, bang lu tetangga gua ternyata. Gimana tuh Lutfi apa Agoy dulu? Kata siapa Tangerang? kita Tenggarong. Ini Kalimantan. Enggak, kita Tangerang ya. Tangerang. Di mana tepatnya tuh, di daerah mana tuh? Kabupaten ya. Kabupaten. Oke, Kabupaten. Utara. Panas. Debu. Sama apa lagi? Ini apokaliptik ya. Udara terburuk. Terburuk sedunia. Bener tuh, ada datanya ya. Oke, ntar kita cantumin di sini deh. Boleh. Oke. Sama fenomena bocah cegat truk tanah. Betul. Itu dia. Keseret sampai Madiun. Anaknya. Itu BM itu ya. Apa BM itu artinya nebeng. Itu bukan. Ayam tapi. Oke, jadi itu di daerah mana? Dari tadi belum disebutkan daerahnya. Ya daerah semua kabupaten kayaknya rata itu ya. Rajek, Pasar Kemis, Cikupa itu selalu ada sih. Lu dari daerah mana? Gue dari Rajek ya. Dari Rajek. Rajek itu tetangganya Pasar Kemis. Oke. Yang notabene sama ya. Kita punya kesamaan mental. Punya kesamaan apa ya? Hewan peliharaan. Apa tuh? Apa? Ayam tapi segede Nmax soalnya. PCX. Ayam segede Nmax ya. Gede soalnya itu. Gede itu ayam. Makanya kita ini bugar-bugar soal telurnya gede-gede. Jadi makan telur putihnya itu pakai nasi udah cukup. Ya. Iya betul. Proteinnya terpenuhi banget ya. That's right. Cool man. Nah, terus Pi lu di mana, Pi? Gua di Tuesday Market. Pasar Kemis. Pasar Kota Bumi atau di mana tuh? Di Pasar Kemis. Di Pasar Kemis ya. Berarti kalau Jumat tutup ya daerah lu? Buka tapi setengah hari. Soal Jumatan. Sama memang sangat religius kalau Iya betul. Benar. Dekat pesantren-pesantren gitu ya. Bagus sekali ya. Jadi kalian tinggal di lingkungan yang sangat mendukung perkembangan anak. That's right. Ya. Makanya exactly. Anak mudanya seperti kalian ini. Iya. Agamis. Kenapa kayak seperti ragu gitu? Padahal kita ini agamis kita. Iya. Anak gaul Pasar Kemis. That's right. Sama kita ada klub bola juga ya. Iya. Apa tuh? Gue pesimis. Iya. Apa? Persatuan Sepak Bola Pasar Kemis. That's right. Waduh, pesimis. Keren. Dia Persira. Rajek. Bedanya. Derby kita derby. Iya benar. Derby lah Pasar Kemis. Derby gitu ya. Derby Nora.
Derby ini ya apa Serina ya. Ya. Masih banyak lapangan bola kan di Pasar Kemis atau tentu. Tarkam? Ada masih ada. Oh iya, Tarkam. Tarkam ya kan. Oke. Jadi kalian juga cukup bola banget ya. Enggak juga golf sih. kita sih sebenarnya. Iya golf. Kelihatan sih dari outfit itu golf banget. Tiger Woods ya. Ini di depan kan nggak lihat tadi kita bawa stick gitu ya. Iya, tawuran. Tayah benar. Itu dia. Iya benar. Oke, seru banget ya kayak ngomongin daerah asal kalian. Tapi lu dari kecil dari brojol tuh asli Rajek dan Pasar Kemis atau kayak gimana? Lu bisa ceritain gak sih sebenarnya masa kecil kalian yang indah itu di Pasar Kemis dan Rajek tuh seperti apa? Mungkin lu bisa cerita gitu hingga akhirnya membentuk karakter kalian yang seperti sekarang gitu. Kalau aslinya sih sebenarnya gue bukan orang Pasar Kemis asli. Pendatang, nyokap tuh pendatang dari Bandung. Oh dari Bandung. Dari Bandung. Cuma emang dari SD udah tinggal di Pasar Kemis. Oh gitu dari SD. Sampai SMP, SMA gue pulang lagi ke Bandung. Oh gitu. SMA malah di Bandung. SMA di Bandung, cuma sampai kelas 2. Oke, terus balik lagi ke Pasar Kemis karena Tangerang lagi. Diminta lurahnya gitu ya. Ini betul, harus balik gitu. Betul. Kita butuh aset-aset muda. Hidden gems. Itu adalah hidden gems. Hidden gems ya. Gems. Gem ya. Gems Kokolomel. Boleh. Bola banget ya. Oke. Masa kecil tuh gimana waktu SD di Pasar Kemis tuh keunikannya, tradisinya gitu. Kalau di Pasar Kemis sih kalau yang masih sampai sekarang gue inget tuh adalah di Pasar Kemis ada kali namanya Kali Bau. Oke, Kali Bau. Nah, bau-baunya sekarang aja nih. Kalau dulu nggak bau kok. Nggak bau ya itu ya. Nggak bau, bening dulu. Nah itu ada kenangan apa di Kali Bau itu? Renang kecugak ini gue, kecugak beling. Oh, ketusuk ya? Ketusuk. FYI kecugak itu ketusuk. Iya. Ketusuk beling. Kita ada kamus Tangerang. Iya. Kecugak tuh ketusuk ya. Oke. Sama dulu tuh masih banyak sawah-sawah. Oke. Jadi kita sering main bola di sawah gitu. Oh keren nih. Jadi gue yang wawancara. Iya. Kalau lu gimana gue di Rajek lu dari sempet ke Bandung juga atau? Iya. Gue lahir di Bandung. Oh lahir di Bandung. Lahir di Bandung sama gue. Lahir di Bandung tapi gede di Tangerang gue. Dari umur berapa di Tangerang? Umur 15 gue udah di Tangerang. Pas remaja justru ya? Remaja ya. Kalau Lutfi ditransfer ke Bandung, lu pas remaja justru transfer ke Tangerang. Iya gitu. benar. Dibalikin. Nah masa remaja di Tangerang tuh seperti apa gue yang gue lalui? Masa remaja gak beda jauh dengan di Bandung ya. Kalau di Bandung gue SD, gue udah ngeband sama teman-teman SD gue. Iya. Oke. Di sana yang studinya bawa kaos kaki itu pasti. Bukan. Studionya itu bukan bau kaos kaki tapi bau kolam ikan. Soalnya serius waktu gue bikin band terus gue latihan. Nah ada satu-satunya studio dekat SD gue itu dia di tengah sawah. Terus kolam ikan dan nggak pakai AC jadi exhaust kan. Nah si bau ikannya ini masuk studio. Jadi kayak ada gitu. Ya studio band nggak pakai AC tuh ada ya? Ada ternyata. Di tempat lu ada ya? Karena di Bandung itu adem gitu kan. Mungkin mindsetnya adem jadi nggak usah gitu. Tapi memang nggak keringetan juga sih gue. Oke. Ikan apa gue itu guys? Kayak ikan sapu-sapu. Enggak. Yang ikan endemik Bandung itu apa? Ikan apa? Ikan lele. Kenapa lele? Banyak ikannya banyak nggak lele doang. Yaudah. Kita ngomongin ke tabrak lari Tangerang ya. Nah, kalian tuh bisa ciriin gak sih sebagai warga Tangerang gini ya? Ciri khas Tangerang tuh apa sih? Ciri khas Tangerang yang setelah kalian hidup bertahun-tahun atau mungkin udah puluhan tahun di Tangerang tuh apa yang Tangerang banget? Tangerang jasa gitu. Kalau kayaknya ya bahasanya sih. Iya. Bahasanya. Coba. Tangerang tuh bahasanya tuh bahasa Sunda tapi kalau menurut yang dari Bandung ke sini itu kasar. Iya. Tapi sebenarnya enggak kasar. Tapi ya emang Tangerang tuh begitu. Ada 4 sebenarnya bahasa di Tangerang itu. Apa tuh? Ada Jaseng? Enggak. Iya Jo itu masuk. Yeah. Ada Sunda. Jaseng itu kasih tahu. Jaseng itu Jawa Serang. Jawa Serang. Yeah. Berarti basicnya bahasa Jawa. Tapi logatnya lebih ke Sunda sebenarnya. Iya. Contoh kata atau kalimatnya kayak gimana tuh gue? Gimana gue? Kayak
Sire mengkonon gitu. Gitu. Gue yang gue denger gitu. Iya. Itu artinya apa sih mengkonon? Sire itu kamu ya? Sire itu kamu, mengkonon itu kenapa? Kenapa? Sire mengkonon. Sire mengkonon. Itu tuh sebenarnya nggak beda jauh dengan Jawa-Jawa di Cirebon. Cirebon. Oke. Utara ya. Utara ya. North. Tapi kalau di bagian gua North Coast ya. North Coast, cool man ya. North Coast. Terus di Jaseng tuh ya. Kalau di itu dibagi beberapa daerah kalau di kabupaten itu. Setahu gue ya, ini yang gue alami dan gue baca juga di RPUL. RPUL apa guys? Ivan Lanin nggak tahu nih kayak gini-gini. Bang Ivan Lanin nih. RPUL apa guys? RPUL itu R itu raja. Bukan dong. RPUL itu kayak lu waktu SD atau SMP itu pasti ada tuh kayak buku. RPAL itu buat ilmu pengetahuan alam, RPUL itu buat ilmu pengetahuan sosial gitu. Gue nggak ngalamin itu, baru lulus SMA soalnya. Kelihatan ya, kelihatan muda banget, si muda dari jadi gua. ada beberapa apa ya namanya bagian gitu bahasanya beda-beda. Jadi kalau dari utara banget itu Jawa Serang itu. Tapi kalau gua Rajak itu Sunda. Pasar Kemis Sunda. Gitu. Balaraja Sunda juga. Terus kalau ke daerah mepet ke kota itu udah Betawi. Betawi full ya? Atau masih ada yang kayak jasa-jasa gitu bahasa? Ada, iya. Masih. Tapi ada juga Kobra. Kobra itu apa? Betawi, komunitas Betawi Ora. Tanah Tinggi. Iya itu dia. Betawi Ora. Soalnya dia pakai ada Jawanya itu Ora kan. Ora jelas lu kayak gitu. Oh iya di Bekasi juga ada tuh. Iya ada gitu. Ada. Pasti di kota-kota side countryside di kita kan Bekasi, Tangerang itu countryside itu pasti ada akulturasi karena banyak yang apa namanya dari Jawa, dari Sunda ke pinggiran kota gitu ya. Betul. Ya, oke, keren banget ya jadi belajar sejarah kita. Sejarah ya. Betul. Terus juga ada apa yang khas Tangerang tuh Cina Benteng juga Ciben ya. Itu kultur juga di Tangerang Iya benar. Masyarakat Tionghoa yang tinggal jadi gabung udah bahasa Cina Tangerang banget tuh ada tuh ya. Iya. Oke. Itu katanya Cina Benteng tuh paling lama ya? Paling lama ya. Maksudnya dia memang yang gua baca gitu, yang gua dengar dia itu memang penghuni dari Benteng itu nama asli Tangerang dulu. Benteng zaman Belanda tuh kali ya. Zaman Belanda tuh ya. Etnis Tionghoa itu udah nempatin tempat udah itu. bermukim di Tangerang. Situ. Tangerang itu dari way back berapa ratus tahun lalu mungkin. Oke, jadi kalian bisa ini podcast nggak cuma daging ya, tapi ada jeroannya. Betul. Ada ucusnya karena mereka juga ahli sejarah ternyata di kota Tangerang. Gitu ya. Jadi mungkin di tahun politik tahun depan mungkin bisa jadi calon gitu ya. Calon apa? Ada deh pokoknya ntar tunggu aja ya tuh. Mereka sudah bersiap guys. Oke, sekarang kita ngomongin musik kali ya. Iyalah. Music kan. Kalian music banget kan. Gue music banget kan. So ya guys, pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih pertama kali gitu ya kayak si ide tabrak lari ini ada gitu, dan siapa yang ngajak dan siapa aja yang diajak awalnya gitu. Awalnya tuh idenya dari gua, Mas. 2000. Jadi serem. Coba lu nadanya gitu. Agak podcast horor coba. Awalnya dari gua. Kayak gitu. Uka. Jadi awalnya tuh 2017 ya. Gua tuh masih ngampus. Ketemu Agoy di kampus. Sekarang kita satu kampus kan. Masih Tangerang juga doh. Tangerang. Cinta Tangerang banget cinta. Emang. Akhirnya ya. Akhirnya. Terpaksa untuk cinta Tangerang gua. Gitu 2017 gue punya ide, gue nanya Agoy, lu masih ngeband nggak? Masih nih, tapi band gue udah nggak jelas. Bikin band yuk. Kayak siapa gitu? Kayak siapa sih waktu itu gue? Dulu pertama kita ide pertama. Ya metal gitu. Serius. Iya. Kayak pure metal gitu. Gitu. Mau kayak bisa terus ya gitu. Oh ya. Gitu. Atau enggak Converge ya kan. Kayak gitu-gitu lah. Gitu. Akhirnya nggak jalan, di 2018 baru gue ke rumah Agoy, Mas. Abis tarawih ya gue? Bukan, belum. Belum ya? Jadi kita bulan puasa nggak tuh sebenarnya? Iya, bulan puasa. Oke. Jadi dia ngajak pertama 2017 tuh, karena kita bingung kan.
mau kayak apa ya, terus drummernya siapa, bingung. Udah tuh, jadi omongan lewat aja. Lewat. Nah, wacana. Dari 2018, ke depannya ya, fast forward ke 2018, ketemu lagi di kampus. Di kantin ya. Di kantin kampus. Ayolah bikin band yuk. Alah, iya ya. Kita udah pernah ngobrolin gitu kan. Iya, udah setahun dibahas lagi tuh. Tapi inilah jangan yang kayak kemarin itu yang kita omongin. Ya udah, apa nih kira-kira yang kita lagi dengerin apa? Kita waktu itu dengerin apa sih? Pang-pang gitu ya. Iya, playlist gue lagi banyak diisi oleh Spas. Iya, Spas ya. Terus gua juga kebetulan Charles Bronson, Failure, terus One Man yang kayak band-band power violence gitu. Grindcore, power violence. Kayak gitu-gitu tuh. Terus akhirnya ya udah ayo bikin gitu kan. Ya udah nanti malam gua ke rumah lu ya, Goy. Gitu. Itu bulan puasa. Iya. Jadi gua habis taraweh, kabur ah. Bukan habis taraweh, lagi taraweh. Lagi taraweh, kabur. Lu nggak minta tanda tangan Ustadz dulu tuh? Enggak. Karena di kampus gak dikasih bukunya. Nggak dikasih bukunya. Oke. Dapat 2 rakaat, gua 2 rakaat ya. Ya, terus ada orang sebelah gua kan, ayo udah ikut gua yuk gitu. Agoy itu. Bukan si Kemal namanya. Kemal. Kemal itu ada. Kemal. Akhirnya ke rumah si Agoy. Goy, gue punya lirik. Bikin musiknya gitu. Ya, apa tuh liriknya tuh, kalau boleh tahu tuh? Liriknya waktu itu serius ya, guys? Iya, serius. Serius, mau kritik-kritik gitu kan. Gak ada komedinya sebenarnya. Gak ada komedinya. Pertama-tama itu gak ada. Bukan komedi. Bukan komedi. Bukan. Ini beneran serius. Kritik gitu. Akhirnya Goy bikin musik. Tapi drummernya siapa, Goy? Iya. Si ini, jangan, dia mau udah nikah. Oke. Wah, susah. Udah, Goy, bikin dulu, nanti drummer gampang. Iya. Akhirnya gue telepon lah si Teguh. Gue di rumah nggak? Di rumah. Oke, gue ke rumah. Janjian jam 12, datang jam 2 malam. Jam 2 malam tuh ke rumah orang. Sahur ya. Sahur. Karena bulan puasa bisa sahur bareng. Betul. Ya kan? Akhirnya kesana, gue punya lagu nih, dengerin. Didengerin. Ih, serius nggak bandnya? Udah, lu mau nggak ngedramin? Mau, ya udah makan dulu gua gitu. Sahur dulu. Akhirnya pulang. Lauknya apa tuh waktu itu? Apa ya, lupa. Lauknya pauk kayaknya. Enggak, kayaknya ini ngelamun. Makan nasi lauknya ngelamun. Iya. Kayaknya itu lupa. Masih sedih lah ya waktu itu. Ya. Terus. Akhirnya udahlah. Mau tuh. Mau. Bertiga dah tuh. Bertiga. Jalan sambil ngebas juga tuh. Iya, tadinya gue main bass. Oh, keren. Cuma kalau gue main bass, kalau fokus gue ke bass, nyanyinya ngaco. Iya. Kalau gue nyanyi, main bassnya ngaco. Jadi kebalik jadinya. Ya Padahal ada suatu di gigs itu dia malah mulut dia suaranya bass. Bam. Salah gitu kan. Kebalik tuh. Udah lalu jadi nyanyi deh gitu kan. Sementara gue gitar sama drama Oke, gitu. kebetulan lu jebolan Indonesian Idol juga kan. Iya, jadi benar. emang lebih cocok nyanyi gitu. Benar. Berarti bertiga tuh sempet udah tabrak lari namanya. Udah. Nah, itu tabrak lari itu nama tabrak lari itu diinisiasi atau dibentuk di saat di rumah gua kan. Iya. Karena kita bilang tabrak lari itu apa sih? Pertama bikin nama ini genre kita cepat gitu kan. Oke. Apa hit ya? and run. Pertama hit and run. Hit and run aja nih. Bahasa Inggris. Gitu. Sangat Inggris ya. Iya. Sangat British gitu. Hit and run. Tapi jangan. kok kayak lucu jadi kan kalau hit and run kita bahas Indonesia aja deh. Tabrak lari. Akhirnya jadi tabrak lari. Oke, abis itu akhirnya nemu basis tuh gimana ceritanya tuh? Nah itu fast forward ke depan lagi kita udah rekaman 2019. album. Iya. Album pertama tuh ya, Satanis ya. Itu udah Satanis Takutan kita udah manggung, terus udah dirilis nama Roaches Record juga. Jadi ada label independent label di Tangerang itu dia mau ngerilisin debut album kita ya kan, Satanis Takutan ini. Nah, setelah kita manggung beberapa titik gitu, terus ada Odong tuh. Odong itu teman kita juga, sebenarnya teman-teman satu. Tapi masih di Pasar Kemis juga atau Odong tuh domisili di Tangsel. Di Tangsel dia. Tangsel. Tangsel. Tangerang juga sih, Tangerang Selatan. Oke. Jadi kita terkumpul di salah satu kolektif, Lang Terbang Kolektif di Tangerang. Nah, kita pertama manggung juga di situ kan. Iya, benar. Karena tujuannya bikin tabrak lari buat manggung di Lang Terbang Kolektif gitu pertamanya. Buat itu aja sebenarnya. Itu aja kita pang-pang. Itu di mana sih markasnya Lang? Markasnya nggak ada, kita cair. Maksudnya nongkrongnya di mana aja gitu. Terus kalau setiap ada gigs, jadi
kita ngumpul, terus gigsnya bubar, udah kita bubar. Nongkrong Gigsnya masing-masing. daerah Tangerang juga. Daerah Tangerang Kota. Di mana tuh? Di Karawaci. Oke. Karawaci. Di Karawaci. Jadi Odong nonton kita di situ. Iya. Odong udah punya band juga berarti. Udah punya band. Udah, Cat Police. bandnya. Oh, oke. Dia udah nonton. Sampai akhirnya ada gitar lu mati ya? Gitar Enggak. Kayak kosong gitu, cuma kosong. gitar sama drum. Gitar sama drum gitu akhirnya kayak ya namanya juga band apa ya gitu kayak pertama-tama kayak gitar ya fuck lah gitu kan. Skill is gitar, that. iya, kita gitar sama drum aja. Akhirnya lama-lama Odong itu ngontek gua. Kayak gue mau dong gua ngisi bass di band lu. Wih boleh kata gua. Akhirnya gua nanya anak-anak gimana nih kita mau nambah bass nih Odong dari Cat Police gua gituin kan. Wih udah sabi-sabi akhirnya latihan aman udah Aman. dia nyanyi. Oke. Jadi gue nyanyi aja. Jadi lu nyanyi ya. Nyanyi aja. Nyanyi luar biasa, keren banget ya. Nyanyi yang gak nyanyi banget. Bagus. Bajuri tuh. Ya, nyanyi yang gak nyanyi banget. Oke. Gitu. Panjang juga ketawanya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gue ngulik lu dulu Depi. Ya. Katanya gue ngeliat Instagram lu tuh guru ya. Dan bener gak sih? Iya. Guru apa? Dulu sih gue kalau profesi guru tuh inpal mas. Oh, jadi oke. gue tuh pernah ngajar IPA, pernah nginpal guru komputer, pernah nginpal guru bahasa Inggris, pernah nginpal guru bahasa Agama? Indonesia. Enggak. Enggak. Kalau itu gue enggak. Itu enggak. Padahal terlihat agamis banget. Iya, tapi enggak dulu. Nanti dulu deh. Nanti gitu dulu ya. Gitu. Berarti emang pendidikan lu di UPI atau Tidak lulus kuliah. tapi tetap jadi guru ya. Bisa lah. Oke, tapi jurusannya pendidikan emang. Enggak, komunikasi jurusannya. Oh, komunikasi. Iya, aneh, sangat tidak nyambung sebenarnya. Tapi bisa jadi guru tuh. Ya karena basic dari stand up mas, kan Oh. stand up kan public speaking. Oke. Cuma bedanya adalah kan stand up tuh public speaking yang tidak formal ya, bahasanya gitu. Sedangkan di guru kita harus menjaga sopan santun. Nah, Iya, dalam sangat berbahasa. tercermin ya Iya, dari betul. lirik-lirik tabrak lari Betul, ya kan. gitu. Nah, yang perlu Bang Lian tahu, sekolahnya itu adalah sekolah tanaman, jadi santai. Enggak. Kan? Ngajarnya kan. Enggak. Padahal komunikasi. Beneran nggak tapi sekolahan Sekolah. Iya, ada sekolah negeri gitu. di Pasar Kemis. Iya, di Pasar Kemis. SMP? SMP. Oke. Sampai sekarang masih tuh. Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak. Ya, udah sadar kali kepala Udah sekolahnya. sadar ya. Kayaknya lu nggak cocok deh. Iya. Kayaknya fashionnya anak pang gitu. Nggak cocok nih murid-murid. Terlalu DIY ini gurunya. Betul. Tapi gue pernah waktu Hari Guru 2022 gue terpilih menjadi guru terfavorit. Gokil. Guru terfavorit ya? Alasannya karena ramah dan baik hati. Oh, aduh. Gila. Padahal itu udah Serius ditabrak lu? lari tuh ya. Udah. Serius loh. Serius. Keren banget. Keren kan gue? Iya. Hadiahnya apa tuh, Pi? Menang gitu, Pi? Hadiahnya enggak dapat hadiah. 3M kan. Lebih mahal dong, bisa dihargai sebagai Iya guru itu benar. tidak ternilai Betul, ya. Tidak ternilai. Oh, Pahlawan benar sih, tanpa benar tanda juga. jasa kan. Sangat tidak Iya. ternilai. Jadi gue sedikit kalau rapat RT sering diajak. Itu efeknya. Rapat RT ya. Rapat RT. Iya. Tadi lu sempet sounding juga lu tuh stand up comedian gitu. Iya, Nah itu betul. sebelum tabrak lari atau saat tabrak lari atau kayak gimana karir stand up lu? Awalnya sih sebenarnya gue ngeband dulu, band terus bandnya nggak jelas, akhirnya kenal sama stand up lah. Komunitas Komunitas. Tangerang, Kabupaten Gue Tangerang. Kabupaten Tangerang. Oke. Stand up Indo Kabupaten Tangerang. Nah itu karena lagi jenuh stand up ya, akhirnya mulai dengerin musik lagi, ngeband nih gitu. Nah itu flashback lagi itu ke yang zaman taraweh ke rumah Agoy itu. Iya itu. Oh, irisannya Karena di kan situ. selama bulan puasa tuh di komunitas gue open mic-nya libur mas. Oh, oke ya. Gitu open mic-nya libur, jadi kayak aduh nih bulan puasa gue ngapain ya gitu. Ngeband deh. Oke, tapi sampai sekarang masih loh stand up Masih. Tadi malam baru open mic di di sana Oke, kabupaten. di kabupaten masih open mic juga ya? Masih dong. Oke, keren. Nah, oke. Kalau lu Goy, lu tuh selain ditabrak lari, kalau dia kan udah jadi guru stand up Iya, comedian. Lu tuh background lu apa sih Goy? Background Lu gue gawe atau punya usaha atau gimana? Gua kalau kerjaan hampir
banyak yang gue udah kerjain gitu. Keren. Di Raja kan banyak tanah kosong tuh. Nah, jadi gue sempat sopir truk. Beneran. Iya. Sopir truk mobil, ya. Sempet di stopin bocah-bocah nggak? Oh enggak. Belum zamannya. Belum zamannya. Nah, tapi waktu itu udah zaman telolet. Oh, telolet. Ada. Oke. Nah, jadi sopir truk tuh sampai jadi di radio, di FM radio, penyiar sama produser. Enggak. Iya, produser. Produser. Di radio di Tangerang. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Abis itu masih ngantor kerja atau apa setelah di era tabrak lari ini? Gue lagi fokus nganggur. Oh, karena susah loh fokus nganggur tuh susah banget. Susah mas. Lu untuk konsisten. Iya kan, lu nggak bisa bangun pagi nyeduh kopi ngerokok tuh sulit loh. Sulit. Iya kan. Harus fokus nganggurnya itu. Itu keren, maksud gue nggak setiap orang bisa nganggur men. Iyalah. Anugerah itu. Itu anugerah. Apalagi di Indo ya. Iya benar. Kalau di Islandia, di Irlandia, di Brunei itu nganggur. Oke. Itu ini di Indonesia itu susah. Benar. Coy. Karunia Allah itu Goy. Sama kayak yang diberikan ke Messi Goy. Itu. Kenapa? Karunia Allah itu Messi diberikan karunia Allah. Oh karunia Allah ya. Nah, sama kayak lu. Karunianya menganggur. Alhamdulillah. Luar biasa Nanti banget. lu dapat Ballon d'Or. Penghargaan. Apa itu? Ada pokoknya. Oke, jadi bisa dibilang lu full time musician ya? Untuk sekarang ya. Untuk sekarang ya. Full time musician. Untuk sekarang iya. Keren banget tuh full time. Tapi bulan depan nggak tahu. Kan bulan depan iya benar. Iya lah nggak tahu kan. Oke. Nah, balik lagi ke soal tabrak lari gitu ya. Gue pernah mantau katanya lu Pi dalam nulis lirik tuh banyak terinspirasi dari Kufaku dan Wali juga gitu. Nah, itu gimana ceritanya? Gua mengambil ide-ide yang aneh-anehnya aja sih. Kayak Kufaku kan ada yang apa sih? Berak tamakan gitu ya. Bukan itu. Berak taca. Ada yang dia video klipnya di dalam air. Oh gitu. Ya. Judulnya apa tuh? Apa ya? Yang mirip Bambang Pamungkas deh pokoknya. Emang ya. Oh iya. Mirip. Video klipnya sama bule pokoknya. Iya yang ada keyboardnya ganti-gantian kacamata kan. Nah, gue menganggap orang main drum di dalam air itu adalah lucu. Karena Beyond ya itu ya. Iya. Out there gitu. Portnoy aja nggak pernah gue. Main drum di dalam air nggak pernah. Tapi dia Jordison juga nggak pernah tuh ya. Muter-muter doang. Tapi Portnoy bukan di dalam air. Dalam apa? Dalam bensin. Pertalit. Iya. Gitu. Gue itu anjing lucu banget gitu. Gue pas pertama kali lihat itu pas video klip itu anjing ini lucu banget gitu video klipnya gitu. Jadi ini bisa nih. Lu sedikit terinspirasi. Kalau Wali karena emang lu kan Wali juga lumayan religius ya. Wali itu ini mas, maksudnya lucu tapi kan banyak tema-tema yang diambil tuh sebenarnya lucu ya mas. Ya, musiknya catchy banget juga. Tapi liriknya tuh gampang gitu kayak ini gampang banget nih gitu. Kayak ada udang di balik batu yang gitu. Batunya hilang. Apalagi sih? Bapaknya datang. Nah, gitu. Kayak ini lucu. Udah sangat mudah dicerna. Ringan. Membawa hal yang berat, ada udang di balik batu. Batu berat kan? Batu berat. Tapi sama Wali dikemas menjadi yang ringan. Betul. Semua orang jadi bisa menikmati lagu. Ayo coba ada udang di balik ratu. Nah, gitu. Oke, dan itu menginspirasi Tabrak Lari dari segi liriknya ya. Iya, betul. Oke, ngomongin lirik Tabrak Lari, kita coba review singkat ya di album Satanis Takut Hantu gitu ya. Gue lagi cek Spotify. Track pertama tuh Bikin Macet. Itu terinspirasi gimana tuh? Bikin Macet itu adalah kumpulan kekesalan gue dan orang-orang teman-teman gue. Terhadap situasi jalan di Pasar Kemis dan di Tangerang. Oke, jadilah Bikin Macet. Gitu Bikin Macet. Use case-nya ada apa aja tuh di Bikin Macet tuh? Pengalaman di mana aja? Dulu ada tren SPG handphone joget-joget di jalan. Sama balonnya bukan badut balon. Badut balon. Ya. Akhirnya orang-orang pada ngeliatin itu jadi macet. Ya kan? Bener. Ada kontainer keguling, orang-orang pada foto-foto macet. Iya. Terus ada STM tawuran. Lulusan. Macet. Bikin macet. Kampanye partai. Iya. Bikin macet. Makanya itu langsung jadi gampang banget dicerna, Bikin Macet. Gitu. Oke, terus lirik kedua di album Satanis itu adalah Lokomotif. Lokomotif itu adalah perjalanan gua ke kampus, Mas. Oke, kampusnya daerah mana tuh emang? Di Cikokol. Cikokol. Karena waktu itu kuliah sore, kuliah pagi,
jalanan udah pasti macet, gue muter lewat jalan Cadas. Oh, Cadas dari rumah gue tuh. Iya. Ini lewat Nasi Jaga. Metal banget ya. Cadas. Metal gitu. Keluar di pintu air 10. Nah betul, pintu air 10 gue lurus lewat pasar yang kita foto di itu Tanah Tinggi. Pasar Tanah Tinggi. Lagi buru-buru, tiba-tiba palang keretanya ketutup kan. Aduh anjing gue udah telat nih gitu. Tungguin nih kereta. Ternyata yang lewat palanya doang, pala kereta doang. Lokomotifnya iya, doang. Lokomotif doang. Terus si masinisnya begini ya. Terus kan anjing udah kesana nih, udah jauh, balik lagi mundur. Iya, cuma ya anjing udah lama-lama nungguin nih gitu, gue pengen kuliah gitu. Akhirnya terciptalah si lokomotif. Tapi beneran tuh ya, kisah nyata. Masinisnya dadah-dadah. Enggak sih kalau dadah-dadahnya enggak. Cuma kalau bolak-balik ya. Maju mundur ya. Ngetes kali dia. Kayaknya ya. Kayak itu dia sebenarnya agen pemerintah itu masinisnya. Kayak melatih kesabaran orang Tangerang. Benar. Itu dia. Karena Tangerang itu orang-orangnya apa? Ganteng-ganteng. Nyambung tuh ya. Nyambung. Jadi itu. Track selanjutnya tebak-tebakan garing. Tebak-tebakan garing adalah temen gua ada yang so lucu di tongkrongan. Oke. Itu harus stand up juga berarti? Bukan. Oke. Dia adalah tukang kangkung. Enggak. Ada teman gua yang kayak dia tahu gua stand up comedian, dia berusaha untuk melucu juga. Iya. Ngasih punchline ke lu, nge-set gitu. Bener kayak ceritain ini dong gitu. Gue punya nih cerita gini apaan gitu. Gue punya tebak-tebakan nih. Apa nih? Orang apa yang ditembak gak mati? Orang apa tuh? Orang gak kena gitu. Terus anak-anak kan pada diem semua ya. Anjing gak lucu bangsa gitu. Jadi lirik. Akhirnya jadilah lirik. Jadi lirik. Tebak-tebakan garing. Luar biasa. Tapi ada hikmahnya buat teman yang gak lucu ya. Itu bisa jadi karya gitu. Betul. Teruslah untuk tidak lucu. Benar. Oke, terus siapakah si temanmu yang Raja Mabuk itu?